bersama aku Rada Jalantika Putri. Kali ini kita akan membahas tentang kredit. Oke, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu kredit. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, apa sih tujuan dari kredit itu? Nah, tujuan dari kredit ini yang pertama itu tentunya akan mendapatkan keuntungan, lalu mengembangkan usaha nasabah, dan yang ketiga itu membantu pemerintah. Nah, selain tujuan dari kredit, kita juga harus mengetahui fungsi dari kredit itu. Nah, fungsi dari kredit itu yang pertama itu menambah daya guna uang serta barang. Yang kedua, menambah tingkat peredaran uang. Yang ketiga, menambah tingkat peredaran barang. Yang keempat, alat stabilitas ekonomi. Yang kelima, menambah gairah usaha. Yang keenam, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Dan yang ketujuh itu mempererat hubungan internasional. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur kredit. Yang pertama itu waktu, di mana terdapat jangka waktu antara kesepakatan persetujuan kredit dengan pelunasannya. Yang kedua itu ada kepercayaan, dan ketiga ada penyerahan, dan keempat ada resiko. Yang kelima ada persetujuan atau perjanjian. Nah, di dalam kredit ini itu kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur itu saling bersepakatan dan dibuktikan dengan adanya persetujuan. Nah, adapun unsur dari perjanjian kreditur ini yang pertama itu penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan. Yang kedua, kredit menjadi persetujuan antara kreditur bank dengan debitur. Yang ketiga, kredit menjadi kewajiban debitur untuk membayar kembali hutangnya kepada debitur dalam periode tertentu. Yang keempat, kredit yang dipinjamkan dikenai bunga. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis kredit. Nah, jenis-jenis kredit ini terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama itu berdasarkan jangka waktu, itu terdiri dari kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Nah, biasanya kredit jangka pendek ini itu paling lama 1 tahun. Sedangkan kredit jangka menengah itu antara 1 sampai 3 tahun. Dan yang kredit jangka panjang itu lebih dari 3 tahun. Nah, yang kedua itu ada jenis kredit. Nah, di sini terdapat yang pertama itu ada kredit accept, yaitu kredit bank yang pada hakikatnya hanya merupakan peminjaman uang biasa sebanyak plafon kreditnya. Dan yang kedua itu ada kredit penjual, yaitu barang telah diterima, pembayarannya baru dilakukan kemudian. Misalnya LC. Yang ketiga itu ada kredit pembeli, yaitu pembayarannya telah selesai tapi baru menerima barangnya belakangan atau dikenal dengan pembelian dengan uang muka. Nah, yang ketiga itu jenisnya itu berdasarkan sektor perekonomian. Itu terdiri dari yang pertama ada kredit pertanian, yaitu kredit yang penyalurannya untuk usaha perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua ada kredit perindustrian, yaitu kredit yang penyalurannya untuk usaha beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar. Yang ketiga itu ada kredit pertambangan, yaitu kredit yang penyalurannya untuk usaha beraneka macam pertambangan.
Yang keempat itu ada kredit ekspor dan impor, yaitu kredit yang penyalurannya untuk usaha eksportir atau importir beraneka ragam barang. Selanjutnya itu ada kredit koperasi, yaitu kredit yang penyalurannya untuk usaha jenis-jenis koperasi. Dan yang terakhir itu ada kredit profesi, yaitu kredit yang penyalurannya untuk usaha beraneka macam profesi seperti dokter dan guru. Nah, selanjutnya jenis yang keempat yaitu agunan atau jaminan, yang terdiri dari yang pertama kredit agunan orang, yaitu kredit dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan. Yang kedua, kredit agunan efek, yaitu kredit dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga. Yang ketiga yaitu ada kredit agunan barang, yaitu kredit dengan agunan barang ini harus memperhatikan hukum perdata pasal 1132 sampai dengan pasal 1139. Yang keempat itu ada kredit agunan dokumen, yaitu kredit dengan agunan dokumen transaksi seperti letter of credit. Nah, jenis yang kelima itu berdasarkan golongan ekonomi. Nah, ini juga terdiri dari golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi menengah dan konglomerat. Golongan ekonomi lemah ini yaitu kredit untuk para pengusaha yang kekayaan maksimumnya itu sebesar 600 juta. Itu tidak termasuk tanah dan bangunannya seperti KUK, KUT, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada golongan ekonomi menengah dan konglomerat, yaitu kredit untuk pengusaha menengah dan besar. Jenis yang keenam yaitu ada berdasarkan penarikan dan pelunasan. Nah, itu terdiri dari kredit rekening koran atau kredit perdagangan. Nah, ini biasanya dapat kita tarik dan kita lunasi setiap saat. Yang kedua, besarnya itu sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, penarikannya dapat ditarik setelah plafon kredit disetujui melalui cek, bilet giro, atau pemindah bukuan. Yang keempat, pelunasannya itu melalui setoran-setoran. Yang kelima, bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja. Selanjutnya itu ada kredit berjangka. Nah, kredit berjangka itu dapat kita tarik sekaligus sebesar plafonnya. Yang kedua itu pelunasan kita lakukan setelah jangka waktunya habis, baik cicilan atau sekaligus tergantung perjanjian di awal. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pemberian kredit. Nah, yang pertama itu ada kita kenal dengan prinsip 6C yang terdiri dari karakter atau kepribadian atau watak. Itu adalah sifat atau watak pribadi calon debitur dalam mendapatkan kredit seperti kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain-lain. Yang kedua itu ada capacity atau kemampuan, yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban tepat waktu, khususnya dalam likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan soliditasnya. Yang ketiga itu ada kapital atau modal. Nah, itu adalah kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan kredit dan mengembalikan pinjamannya. Yang keempat ada kolateral atau jaminan, yaitu jaminan yang harus disediakan sebagai bentuk pertanggungjawaban jika pihak debitur tidak dapat melunasi utangnya. Yang kelima itu ada condition of economic, yaitu kondisi ekonomi suatu negara secara menyeluruh yang memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter, terutama berhubungan dengan kredit perbankan. Dan yang keenam itu ada constraint atau batasan atau hambatan, yaitu penilaian debitur yang dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seorang untuk usaha di suatu tempat. Nah, yang kedua itu ada prinsip 4P yang terdiri dari personality, itu kepribadian. Nah, ini biasanya di mengenai kepribadian peminjam seperti ada riwayat hidupnya, keadaan keluarganya, social standingnya, dan lain-lain. Yang kedua itu ada
purpose atau tujuan. Nah, biasanya bank itu menilai mengenai tujuan atau keperluan atas penggunaan kredit ini. Apakah tujuannya itu sesuai dengan line of business atau tidak. Yang ketiga itu ada payment atau pembayaran. Nah, ini untuk mengetahui kemampuan debitur mengenai pengembalian pinjaman yang ia peroleh dari proses kelancaran penjualan dan pendapatan. Yang keempat itu ada prospek atau harapan. Itu harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur untuk melihat kemungkinan pelunasan kredit. Selanjutnya kita masuk kepada aspek penilaian kredit. Nah, itu terdiri dari 7. Yang pertama itu aspek hukum atau yuridis. Nah, tujuannya itu untuk menilai keaslian atau keabsahan dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Yang kedua itu ada aspek pemasaran atau marketing. Nah, ini dinilai dari besar kecilnya permintaan terhadap suatu produk yang dihasilkan dan strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan sehingga akan diketahui bagaimana prospek usaha tersebut sekarang dan di masa yang akan datang. Yang ketiga itu ada aspek keuangan. Itu analisa aspek ini terhadap suatu perusahaan pemohon kredit sangat menentukan jumlah dari kebutuhan usaha dan untuk menilai kemampuan berkembangnya usaha pada masa mendatang. Yang keempat itu ada aspek teknis. Nah, tujuannya untuk mengamati perusahaan dari segi fisik serta lingkungannya agar perusahaan tersebut sehat dan produknya mampu bersaing di pasaran dan memperoleh keuntungan yang memadai. Yang kelima ada aspek manajemen. Nah, aspek manajemen ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Yang keenam yaitu aspek sosial ekonomi. Nah, ini biasanya digunakan untuk bisa menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat adanya proyek atau usaha pemohon kredit terhadap perekonomian masyarakat dan sosial secara umum. Yang ketujuh itu ada aspek AMDAL, yaitu aspek analisis terhadap lingkungan baik darat, laut, dan udara, termasuk kesehatan manusia jika usaha atau proyek pemohon kredit dijalankan. Yang kedelapan itu ada prosedur pemberian kredit. Nah, proses yang harus kita lewati itu yang pertama kita harus mengajukan berkas-berkas, lalu berkas itu nantinya akan diperiksa, dan yang ketiga kita akan melaksanakan wawancara yang pertama. Selanjutnya itu ada on the spot. On the spot ini yaitu kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan wawancara yang kedua. Selanjutnya, penilaian dan analisis kebutuhan modal, lalu ada keputusan kredit, lalu penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya, baru realisasi kredit. Selanjutnya itu ada penyaluran atau penarikan, dan yang terakhir itu penilaian kredit. Nah, selanjutnya itu ada penyebab kredit macet dan bagaimana penyelesaian kredit macet. Nah, biasanya kredit macet ini disebabkan oleh yang pertama yaitu ada perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur, dan yang kedua itu ada hutang untuk kebutuhan yang konsumtif. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Itu ada 3 caranya. Yang pertama itu ada dilakukan penjadwalan kembali atau rescheduling. Yang kedua itu ada persyaratan kembali atau restructuring. Ketiga itu ada penataan kembali atau reconditioning. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu dari kalian yang menonton ini. Sekian saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih sudah menonton video
selanjutnya.